Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Mutiara Sania selaku moderator dan teman-teman saya dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Dan terima kasih pula kepada Miss Khairina Ananda Putri selaku dosen yang telah membimbing kami. Baiklah, langsung saja kepada poin yang pertama dan kedua akan dijelaskan oleh teman kami yang bernama Nabila Fauza Nasution. Kepada Nabila, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Fauza Nasution dari kelompok 10. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan di Indonesia. Jadi, awal munculnya pendidikan Islam di Indonesia terwujud dengan adanya praktek penyebaran agama Islam itu sendiri. Masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia disebabkan dua faktor yang cukup dominan. Faktor yang pertama yaitu letak geografis Indonesia yang berada di persimpangan jalan internasional dari jurusan Timur Tengah menuju Tiongkok, dan kedua yaitu kesuburan tanah yang menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup yang dibutuhkan oleh bangsa lain. Contohnya itu seperti rempah-rempah. Nah, yang akhirnya Indonesia ditinggali oleh para pedagang dari mancanegara. Lalu merujuk pada periodisasi sejarah pendidikan Islam di Indonesia yang dibuat oleh Zuhairini, ada 7 fase datangnya Islam ke Indonesia. Nah, fase yang pertama yaitu fase pengembangan dengan melalui proses adaptasi, fase berdirinya kerajaan Islam atau proses politik. Selanjutnya ada fase kedatangan orang Barat pada zaman penjajahan. Selanjutnya fase penjajahan Jepang dan fase Indonesia Merdeka dan juga fase pembangunan. Pendidikan Islam pada fase pertama diawali dengan masuknya Islam ke Indonesia pada abad 7 Masehi yang disebarkan oleh pedagang dan mubalik dari Arab di pantai barat Pulau Sumatera, tepatnya di daerah Baros. Interaksi penyebaran Islam kepada penduduk lokal melalui kontak jual beli, perkawinan, dan dakwah, baik secara individu maupun kolektif. Lalu pada fase kedua, yakni masa pengembangan dengan proses adaptasi, pendidikan Islam terus berkembang. Pendidikan Islam pada fase ini ditandai dengan terbentuknya sistem langgar atau surau sebagai pusat studi keislaman, dengan dipandu oleh juru dakwah. Selanjutnya yaitu pada fase ketiga, munculnya kerajaan Islam. Potret pendidikan di Indonesia mulai mengalami kemajuan karena pada fase ini pendidikan Islam mendapat dukungan yang penuh dari kerajaan. Kerajaan Islam yang pertama adalah Fez atau Kerajaan Samudra di Aceh yang berdiri pada abad 10 Masehi dengan rajanya yang bernama Al-Malik Ibrahim bin Mahdub. Nah, lalu pada Fez kedatangan orang Barat atau zaman penjajahan Belanda. Kondisi pendidikan Islam di Indonesia mengalami banyak kendala sehingga mengalami kemunduran yang luar biasa. Sejak zaman VOC, kedatangan Belanda ke Indonesia sudah bermotif ekonomi, politik, dan agama. Pondok pesantren, masjid, musola dianggap tidak membantu Belanda. Pesantren dianggap tidak berguna dan rendah sehingga disebut sekolah desa. Kemudian, awal fase Indonesia Merdeka ditandai dengan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada awal masa ini, kondisi Indonesia masih belum stabil. Akan tetapi, perhatian pemerintah terhadap pendidikan Islam cukup besar. Pendidikan agama saat itu secara formal institusional dipercayakan kepada Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan agama Islam secara umum mulai diatur pada bulan Desember 1946 melalui surat keputusan bersama dua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang menetapkan bahwa pendidikan agama diberikan mulai kelas 4 sampai kelas 6 sekolah rakyat. Oke, selanjutnya yaitu penjelasan kedua, yaitu institusi pendidikan Islam di Indonesia. Institusi pendidikan Islam di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama pendidikan Islam formal, yang kedua pendidikan Islam non formal, dan yang ketiga pendidikan Islam informal.
Yang pertama yaitu pendidikan Islam formal. Adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Di Indonesia, yang termasuk kategori lembaga pendidikan formal adalah sebagai berikut. Yang pertama, Raudatul Atfal atau RA, atau Bustanul Atfal atau nama lain sesuai dengan pendiriannya. Lalu yang kedua ada Madrasah Ibtidaiyah atau MI, Sekolah Dasar Islam atau SDI. Yang ketiga yaitu ada Madrasah Sanawiyah MTS, Sekolah Menengah Pertama Islam SMPI, atau nama lain yang setingkat dengan lembaga ini. Yang keempat ada Madrasah Aliyah atau MA, atau Sekolah Menengah Atas Islam SMAI, atau nama lain yang setingkat dengan lembaga ini. Yang kedua yaitu pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Beberapa di antara pendidikan Islam yang tidak formal diselenggarakan oleh masyarakat dan masih tetap eksis hingga sekarang, yaitu seperti masjid, madrasah diniyah, majelis taklim, taman pendidikan seni Al-Quran, jamaah wirid, lalu ada kursus-kursus keislaman, badan-badan pembinaan rohani, dan badan-badan konsultasi keagamaan. Nah, yang selanjutnya yaitu pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan pendidikan Islam. Informal adalah pendidikan Islam yang diberikan oleh orang tua kepada keluarga dan juga pendidikan Islam di lingkungan masyarakat, seperti majelis taklim yang ada di masjid-masjid atau musola. Lalu, praktek pendidikan Islam informal tidak terikat dengan penjenjangan waktu atau muatan kurikulumnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya minta maaf, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lembaga pendidikan Islam. Secara etimologi, lembaga adalah asal sesuatu, acuan, sesuatu yang memberi bentuk pada yang lain, badan atau organisasi yang bertujuan untuk mengadakan suatu penelitian, keilmuan, atau melakukan suatu usaha. Istilah lembaga pendidikan Islam secara terminologi ada banyak pendapat yang menjelaskan pengertiannya. Ada yang memaknai lembaga pendidikan Islam secara fisik dan ada yang mengartikannya secara abstrak. Ada berbagai bentuk lembaga pendidikan Islam di Indonesia, antara lain adalah pondok pesantren dengan berbagai variannya, sekolah Islam atau madrasah dengan berbagai jenjang dan modelnya, dan perguruan tinggi dengan berbagai program studinya. Yang pertama ada pondok pesantren. Istilah pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu. Di samping itu kata pondok mungkin berasal dari bahasa Arab, yaitu funduk, yang berarti hotel atau asrama. Sedangkan pesantren menurut Mas Tuhu adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari atau memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Selanjutnya ada sekolah Islam. Sekolah Islam merupakan bentuk dari modernisasi pendidikan Islam. Awal munculnya sekolah Islam berawal dari adanya sekelompok masyarakat yang berlatar belakang agama yang mempunyai gagasan membuka sekolah dengan sistem sekolah Belanda dengan tambahan pelajaran agama. Oke. Selanjutnya ada perguruan tinggi Islam. Pendirian lembaga pendidikan tinggi Islam sudah dirintis sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, di mana Dr. Satiman Wirjosanjoyo pernah mengemukakan pentingnya keberadaan lembaga pendidikan tinggi Islam untuk mengangkat harga diri kaum muslim di Hindia Belanda yang terjajah itu. Bagi Indonesia, kebutuhan pendidikan tinggi Islam sudah sangat mendesak untuk mendidik tenaga ahli dalam bidang ilmu agama Islam dan sebagai pusat pengembangan intelektualisme agama Islam.
Dan selanjutnya ada sistem penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia. Sistem adalah suatu gagasan atau prinsip yang bertautan yang tergabung menjadi suatu keseluruhan. Dengan demikian, sistem pendidikan bisa difahami sebagai himpunan gagasan atau prinsip-prinsip pendidikan yang saling bertautan yang bergabung menjadi suatu keseluruhan. Penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia sudah diatur dengan jelas di dalam Undang-Undang Sisdiknas, kemudian dijabarkan ke dalam peraturan pemerintahan, lalu dioperasionalkan dalam peraturan menteri. Pendidikan Islam merupakan bagian dari sistem pendidikan Islam, sehingga sistemnya mengikuti sistem pendidikan nasional. Pendidikan keagamaan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Sistem penyelenggaraan pendidikan Islam informal dan non-formal memang disebut dalam peraturan pemerintahan, akan tetapi dalam pelaksanaannya berjalan secara alami tanpa terikat dengan peraturan yang baku dan diselenggarakan sesuai dengan situasi, kondisi, dan tujuan penyelenggaraannya. Sekian penjelasan dari saya, kembali ke moderator. Kemudian, untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Salah satu contoh instansi yang berdiri sampai sekarang yaitu merupakan pesantren. Pesantren merupakan salah satu instansi yang pertama kali didirikan di Indonesia oleh para sunan. Untuk sekarang, pesantren dikenal menjadi dua, yaitu pesantren klasik dan pesantren modern. Pesantren klasik sendiri merupakan pesantren yang hanya mengajarkan ruang lingkup yang berhubungan dengan Islam saja, seperti bagaimana cara menutup aurat, urutan-urutan salat, ibadah, mengaji, dan menghafal Quran. Sedangkan pesantren modern melingkup kedua-duanya, apa yang diajarkan di sekolah-sekolah umum serta yang diajarkan di sekolah-sekolah Islam seperti madrasah, dilingkup di pesantren modern. Sedangkan madrasah sendiri merupakan salah satu modernisasi sekolah Islam yang berasal dari pesantren namun lebih mengarah ke sekolah umum. Madrasah sendiri terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah atau disingkat sebagai MI, yang kedua merupakan Madrasah Sanawiyah atau disingkat sebagai MTS, yang ketiga merupakan Madrasah Aliyah yang disingkat sebagai MA. Usai sudah hasil presentasi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata kami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.